di YouTube juga. Di sini benteng yang pada zaman itu bentengnya sudah maju. Iya. Jadi Bapak setiap yang kayak gini, Bapak masuk aja lihat. Bapak panjat saja nggak salah. Ini di sini nih Pak, rumah guys. cukup maju, bahkan punya mata uang sendiri Dari kain. dari kain. Unik. Bahkan bro, hari kedua kita turun. Hari ini aku kembali menginjak daratan setelah beberapa waktu di laut. Masih ada urusan yang harus kuselesaikan. Mengambil printer yang sebelumnya sudah kupesan untuk diperbaiki. Rasanya seperti jeda sejenak dari kehidupan di kapal, memberi kesempatan buat menikmati hiruk-pikuk kota bau-bau yang selalu punya daya tarik tersendiri. Nah, bisa dilihat ini adalah patung naga yang ada di Buton yang memiliki sejarah dan legenda di masa lalu. Jalan di hari Senin, mengambil printer dulu. Mencari printer. Ada aja bener. Iya, ini judulnya adalah bukan mencuri, mengambil printer yang kemarin. Mencari kesempatan. Jengjet. Begitu sampai di daratan, aku langsung menuju di tempat printer itu dititipkan. Prosesnya itu cepat dan tanpa kendala. Kita sudah sampai di tempat printernya. Mas, ngapain lo? Kirim paket ke Jakarta. Kirim paket. Oke, jadi printer sudah kita ambil. Ternyata masalahnya adalah kapasitasnya kepenuhan. Jadi jumlahnya ada 6.000 sekian untuk kapasitas ngeprint. Jadi setelah full kapasitas itu, terusin aja lo nginjak kaki gua ya. Maka printernya tidak bisa. Maka dari itu harus diservis. Jengjet. Dengan printer di tangan, aku kembali berpikir, kenapa nggak sekalian aja ngelanjutin jalan-jalan yang tertunda kemarin. Dan tanpa ragu, tujuanku jelas. Kali ini benteng Keraton Buton. Setelah beli titipan juga makan tentunya. Hari ini kita makan ayam lalapan dan gado-gado. Di sini boleh lah. Belum juga dicoba. Kita melihat melihat dulu teksturnya, baru kita bisa bilang oke. Berdasarkan penilaian gambar ya gitu. Jadi nanti kita cerita apakah benar sesuai gambar atau enggak gitu. Jalan di akhir lurus terus. Perjalananku menuju benteng terasa lebih santai kali ini. Jalanan kota bau-bau tetap ramai dengan motor berlalu lalang, pedagang kaki lima yang sibuk menjajakan dagangan, dan aktivitas warga yang seperti tak pernah berhenti. Matahari masih cukup tinggi, membuat suasana terasa lebih panas. Tapi aku tahu, di atas benteng nanti, angin sejuk pasti akan menyambut. Sesampainya di benteng Keraton Buton, aku kembali terpesona oleh tempat ini. Dinding batu yang kokoh berdiri tegak seolah menyimpan ribuan kisah dari masa lalu. Dari atas ini, pemandangan laut terbentang luas di kejauhan. Kapal-kapal kecil tampak berlayar perlahan dan angin bertiup membawa aroma khas perbukitan yang menenangkan. Oke bro, jadi kita ada di bentengnya Buton. Jadi di sini memang tempat bersejarahnya di Buton. Nah, sedikit yang saya baca dan saya tonton di Wikipedia entah di YouTube juga. Di sini benteng yang pada zaman itu bentengnya sudah maju. Iya. Jadi bahkan Senanas tuh. Iya, jadi bahkan yang saya tonton di YouTube ini pernah di zaman itu punya mata uangnya sendiri saking majunya. Juga di benteng-benteng ini ada semacam meriam untuk pertahanan. Jadi di kala itu
ini bentengnya itu susah ditembus. Nah, jadi saya mau keliling-keliling dulu. Berhubung saya lagi di Bau-Bau, kita lihat dulu bentengnya. Aku jalan menyusuri benteng, menikmati setiap sudut yang terasa masih begitu kental dengan sejarah. Beberapa wisata lain juga ada yang terlihat sebagian sibuk berfoto, sementara yang lain menikmati pemandangan. Takjub sih, ternyata di Indonesia ini sangat luas, kental dan banyak akan sejarahnya. Kudoain semoga yang nonton ini suatu saat bisa kesini, atau kalau belum bisa kesini bisa dapat wawasan dari sini aja, ya. Keren. Nah, gedung bersejarah. Jadi untuk sejarahnya saya kurang tahu, tapi ini untuk mengunjungi rasanya wow. Wah lah. Langkah kakiku membawaku ke toko souvenir di Benteng Keraton ini. Dan ternyata penjaga souvenir tersebut adalah seorang ketua pemandu wisata. Jadi beliau yang menjelaskan. Nah, ini dia toko souvenirnya, lengkap dengan foto-foto zaman dulu, entah foto pakaiannya, entah senjatanya, entah juga bagaimana zaman dulu suasananya. Ujungnya dari kain. Oh iya. Zaman dulu kan serba koinnya. Iya, ini baru lihat Nah, kainnya. iya. Ini yang buat Putri Raja atau Sultan di Tenun. Ini mata uang tertua di wilayah Indonesia Timur karena dia abad 14 akhir. Goa itu kalau nggak salah abad 15 deh. Ya, goa itu abad 15. Ini nilai jualnya di pasaran dikejar kolektor 100 juta per lembar. Karena jadi kolektor belum lengkap. Kolektor kan kebanyakan koin. Koin. Ah, nggak lengkap kalau nggak ada kainnya. Oh, kain makanya. Nah, ini kan mata uang kan aneh kan, unik. Iya. Jadi kainnya. Nilainya gimana Iya, tuh? iya, garis-garisnya membedakan nilai. Jadi garis-garisnya membedakan Ya, nilai gitu, Pak. ini 10 lembar 1 sen untuk konversi ke Belanda ya. Oh, Ini 5 lembar 1 sen. Garisnya membedakan. oke. Nih, senjatanya. Ini Pak, senjata apa, Pak? Ah, itu samurai itu. Oh, bukan. Kirain itu senjata ini. Itu. Dari sini aja, Dari Pak. sini nggak apa-apa ya? Dari sini nanti Bapak jalan muter. saja, Hah? kembali ke sini lagi. Oh, kita pakai jalan kaki bisa ini ya? Bisa. Oh. Nanti Bapak setiap yang kayak gini, Bapak masuk aja lihat. Oh. Bapak panjat saja nggak masalah. Ini di sini nih Pak, rumah guide. Rumah guide? Rumah pemandu wisata. Saya ketua pemandu wisata sini. Oh, gitu. Jadi kalau Bapak mau pakai jalan pemandu, kita siapkan. Mau jalan sendiri bebas. Saya kalau pakai pemandu kan kena cas. Iya. Nah, di belakang makam Murum itu, di atas makam Murum ya. Ya, tadi ya. Ya, di situ ada batu folio. Tradisi masyarakat Buton dari dulu sampai sekarang, kalau belum pegang belum nyampe tanah Buton. Oh gitu. Ya, Oh, di itu. belakang makam Murum. Saya dulu ngantar Pak Ustadz Abdul Somad, Sandiaga Uno, para jenderal, menteri segala macam itu saya arahkan ke sana situ ya? semuanya. Nah, ini batu folio namanya ya. Batulio ya. Nah, ini jangkar 1712. Bendera ini. Tiang bendera. Ini jangkarnya. Ini kemungkinan tiang bendera tertua di Indonesia yang masih tegak berdiri. Oh, masih ada ya? Ya, ini Tuh. tadi tengah-tengah itu ya. Nah. Ya. Oh iya, masih lihat itu. Kalau ini jangkar VOC yang tenggelam di Pulau Sagori tahun 1650. Nah, ini salah satu masjid tertua di Sulawesi Tenggara yang masih kokoh berdiri sejak 1712. Nah, yang ini lava ini gerbang ya. Oh, gerbang. Ini jumlahnya 12. Iya, 12. Nah, ini bastion Meriam atau itu. benteng pertahanan. Oh, benteng. Jumlahnya 16. Di setiap bastion sama lava itu ada meriam sekitar 4 biji. Oh, tuh. Nah, terus kalau mau ngambil foto terbaik Gimana? itu ke ini Bastion Kalau. Ini di Bastion sini Kalau. dijuluki Gerbang Langit. View-nya paling keren. Iya, ya. Nah, dari sini bisa ke sini di Lavana di Bastion Gunung-Gunung. Ini Puncak Kayangan. Ini view-nya kita lihat sekota Bawah itu luar biasa ya. Nah, jelas sekali. Nah, di sini ada Kamalibat. Ini Kamalibata, Kalibata. Istana Sultan Buton ke-32. Masih kokoh sama umurnya sekitar hampir 200 tahun. Ini Kamalikara, Istana Permaisuri. Hampir semua masih bisa bertahan ya ininya ya. Bertahan. tempat Ini di sini nih bangunannya. peradaban sejak abad 14 tetap lestari dan bertahan sampai saat ini. Iya.
Bapak silakan kelilingi, ini luasnya sekian, Sekian ya. 22,8. Kalau jasa guide berapa kali di sini, Pak? Jasa guide tergantung Pak. Kalau mau Bapak ngambil paket full, kalau full itu ada include museumnya, ada include Malige. Malige itu Istana Sultan ini nih. Dia 4 lantai tanpa paku. Nah, itu paling terkenal di Indonesia. 4 lantai tanpa paku. Iya, 2 bangunan 4 lantai tanpa paku. paku. Berarti gimana, Kayu. Mas? Berarti kayu di Tempel-tempel iya aja. iya Sistem dijepit. lock. Iya 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 Kunci iya aja. begini ya. Iya, sistem kunci. Nggih. Nah, itu paling terkenal. Begitu. Nah, kalau museum di atas, dia penjaganya itu kuliah, kita tidak tahu, harus konfirmasi, kita jaga dulu kan, dia buka atau tidak. Tapi kalau ngambil paket full ini kita harus dampingi untuk menikmati semuanya, itu kita kasih 300. Berapa lama kira-kira keliling ini, Pak? Di keliling ini kan kalau kita keliling bisa Sejam lebih. Lebih kayaknya ya. Kalau sejam Bapak akan ngambil dokumentasi saja, tapi kita jalan. Tapi kalau untuk Penjelasan penjelasan segala Dapat. macam paling lama 3, paling cepat hampir 2. Iya. Tapi kalau 1 jam nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pertama kan mutar nih. Ya, di samping ini ada makam pahlawan nasional. Ya. Teko, nah, ini makam Sultan Murom ini. Kalau di Sultra dia terkenal Haloleo, ada Universitas Haloleo kan? Nah ini makamnya sudah itu pemersatu ini. Ini kan museum nih, sini rumah naskah. Ini Bapak masuk, tapi Bapak nanti lihat-lihat. Kalau kosong nggak ada warga, Bapak. Ini kan kalau ada gini Bapak bisa masuk ya. Naik saja ya. Yang hitam-hitam ini. Iya. Tapi yang agak susah Bapak naik itu yang di sini nih. Ini kecuali Bapak ada pemandu, ada orang lokal. Bastion Gudang Peluru. Karena di sini kan ada tempat penyimpanan peluru, ada penyimpanan museum, beda tempat. Nah, di sini lokasi meriam paling besar Oh, paling besar itu ya. di Bastion Peluru. Tapi sini harus ada tangga kayak di sini bisa naik. Ada tangga ya. Ini konstruksi bastionnya itu agak beda-beda. Tapi ada di kayak apa tulisan gitu ya, misalnya Ada papan keterangan semua. papan keterangan Iya. ya. Iya. Jadi kalau Bapak start dari bawah itu, Bawah itu. jalan kembali ke sini lagi. Iya, iya. Ikuti saja jalan Iya, utama ini ikuti kan. jalan utama Kan itu di ya. jalan utama ini menempel ini si Bastion sama lava. Oh, iya. Perlu motor kah, Pak, ini kelilingin? Perlu ya? Nggak usah. Nggak usah. Lah apa? Pakai motor lebih bagus, lebih cepat. Oh, Pakai motor lebih jalan cepat. kaki lama ya, Bro? Oh, jalan kaki. Ya lumayan kelilingnya aja Iya, 22 hektar. Kalau jalan kaki yang jadi persoalan kan agak ini ya, sebenarnya agak panas. Naik turun, ya. naik turun apa? Ah, jadi kalau pakai motor turun, masuk. Jadi kan bisa ngelihat konstruksi setiap bangunan, ada apa di dalam meriam, ada meriam segala macam. Nah, kalau mau lihat yang di dalam masuk ke dalam. Kan di bawah ini yang paling lengkap di sini nih, jangkar. Jangkar itu ya, tadi. Nah, kalau masjid ini ya itu yang tulisannya kita orang Buton, ada lubang yang konon ya, bisa melihat orang meninggal dan bisa mendengarkan azan. Oh, yang kata tujuh suara itu ya? Nah, suara buka aja di Google. Iya, iya. Suara lubang yang bisa mendengarkan azan dan melihat orang sudah meninggal. Di Google kan begitu bahasanya ya. Iya, iya. Itu dalam masjid. Tapi saya lahir di sini umur 40 lebih, tidak bisa lihat. Yang saya tahu yang baru lihat itu Pak Jokowi kemarin. Iya. Iya. Itu Bisa orang sholat. saya lebihnya tidak dilarang sih, Pak. Beliau kan presiden. Iya sih, waktu Nah. buka ya. Kalau bapaknya jabatan wali kota, gubernur, Masih menteri, belum ya? nggak dapat. Nah, beliau kepala negara. Jadi ada hak luar biasa. Pak Jokowi sempat mendengar ini, Pak. Jokowi. Hebat. Beliau buka saja di akun sekretariat Sesgap itu Facebooknya. Iya. Ada Pak Jokowi lagi di pintu melihat begini. Oh, di pintunya. Iya. Kemungkinan itu hari beliau dibukakan itu. Karena itu lokasinya di bawah karpet imam. Oh, di lokasinya itu ya. Iya, nggak mungkin kan setiap orang bebas mau Tapi datang. ini kalau ini buat gunaan hari-hari bisa, buat umum apa? Pas waktu sholat saja. Jumat kayak gitu ya. Jumat Mungkin ya, kebuka ini. Terbuka dia. Tapi kalau untuk mau sholat di sini, pas waktu sholat buka. Setelah waktu sholat itu, Masuk tutup lagi. ya, dia nggak kebuka untuk satu kali jam. Oh, iya tadi ada warga kan duduk-duduk situ saya lihat. Ah iya, itu. Itu adalah. Jadi kamu sholat di sini tuh nanti maghrib Maghrib kayaknya. Oh. Asal nggak buka dia. Oh, Itu nanti ada mihrab kecil paling ujung di bawah karpet itu. Di bawah Itu karpet. dilarang keras. oh, hanya imam apa siapa yang disitu? Pengurus pun nggak bisa, pengurus masjid pun nggak bisa iya. Oh. Berarti Karena untuk membuka itu ada izin khusus ke seluruh pengurus, kesepakatan seluruh bukan satu persatu. Harus ada Ya, karena musyawarah gitu iya, ya. katanya ya lubang itu dianggap lubang karamati orang Buton.
Saya juga tidak pernah lihat masalahnya. Oh iya, makasih nih. Saya tidak pernah lihat dari kita kan waktu kecil bebas masuk Iya, masjid ya. bebas. Tapi nggak pernah lihat karena takut yang tadi. Iya. Takut kata yang lihat kalau dia sudah meninggal manggil loncat. Iya, iya. Karena cerita turun temurun itu juga kita tidak tahu. Tapi itulah tuturis yang terjadi. Iya, iya. Di masa dulu ada anak kecil perempuan main ke situ, Nah, udah nggak punya orang tua, lihat orang tuanya di lubang itu manggil loncat hilang. Oh. Nah itulah yang menjadi terngiang-ngiang Oh, di pikiran kami sejak semua kecil. akhirnya- Takut ya lubang itu. oh. Iya. Tapi lubang itu ada airnya apa? Nggak ada, Nggak ada langsung lubang, kering aja. lubang, iya, lubang. Oh, lubang kering aja. Lubang, mau tanya bagaimana modelnya saya belum pernah Belum terlihat juga ya. Iya. Karena takut kan. Iya, makanya anak kecil bisa masuk kan. Kita takutnya kan mungkin unsur kekuatan magisnya ya, gaibnya. Benar. Pas lihat yang tadinya kita kalau dipanggil pasti nolak. Iya. Pas lihat ternyata ngikut masuk. Kita nggak tahu kan. Nggak tahu ya. Iya. Bilangin nolak pas yang dilihat. Oh, nanti iya. berubah lagi pikiran. Iya, berubah pikiran kan, ada Berubah kota lain. pikiran. Iya. Karena magisnya itu. Kekuatan magisnya. Iya. Ini kalau video nggak masalah, yang penting jangan. Soalnya kadang ada yang masuk di foto per objek. Aduh. Oh gitu. Iya, tapi kalau hanya video lintas Buat lewat lintas aja. Drone juga tidak masalah terbang Pak ya? Nggak masalah. Terima kasih Pak. Drone, nggak masalah. Drone kasih di atas. Drone terbaik ya. Drone terbaik. Ini satu di sini, Lawana Bon. di depan Lawana Anto, sama di atas masjid. Bawahnya. Habis itu ini, Wandai Lolo. Ini the best. Itu ya. Sama tadi yang Pak bilang apa ini ya? Yang mana yang pinggir itu? Nah, ini sudah ini Itu ya? terbaik drone. Ini ya? Ini drone Oh, terbaik iya, itu terbaik. sini sama sini. Nanti kan Bapak mundur maju, nanti kan kelihatan masjid ya. Ini segala macam. Iya. Kedua drone di sini. Oke. Nah, Bapak mutar begini. Oh, ini paling keren sini. Paling keren ya. Oh iya iya iya. Nah, terima kasih nih Pak info. Oh ya Bapak dengan siapa namanya Pak? Oh, Wawan. Hah? Saya Wawan. Bapak Wawan ya. Oke. Bisa Bapak dengan siapa Pak? Pak Firman. Pak Firman ya. Bisa teman-teman nanti kesini nih. Ternyata di sini penuh dengan sejarah. Jadi tadi kita ngobrol sama Bapak Wawan. Beliau di sini namanya. Pak Wawan. Beliau di situ seorang ketua pemandu wisata. Jadi di zaman itu memang Buton ini cukup maju, bahkan punya mata uang sendiri Dari kain. dari kain. Unik. Bahkan kolektor pun bisa mencari nih sampai dibanderol 100 juta, gila. Keren-keren. Nggak rugi lah menyempatkan diri untuk memang memang untuk menyempatkan diri lah berkunjung di sini. Sejarah. Memo sejarahnya nggak dulu. Iya, kan jarang-jarang kita masuk. Biar tahu. Kedepannya mungkin belum tentu lagi ke sini kita. Gelisah sekali. Menerbangin gelisah dia, saudara-saudara. Point updated. Nah, kita terbangin drone kan. Yo bro, oke. Jadi udah habis ngambil gambar. Semoga bagus hasilnya. Ini sudah selamat sampai tangan. Habis itu setelah ini semoga dapat gambar yang lebih bagus lagi. Ya, sekarang kita melanjutkan perjalanan. Kita ke gerbang Wandai Lolo dan juga ngambil gambar drone atas rekomendasi dari Pak Ketua Pemandu Wisata itu. Memang bener ya, keren di sini spot fotonya, untuk apalagi untuk ngambil aerial footage, keren bener asli. Sekarang kita lagi di gerbang Wandai Lolo, keren sih view-nya. Di bawah pohon DPR. Di bawah pohon DPR, DPR apa? Dewan Dapur. Salah. Di bawah pohon rindang. Di bawah pohon rindang. Adem. Gajel. Ih, rindang. Astaga. Iya dah, iya. Sudah mengambil gambar drone. Untung ada partner keren. Dia yang bantu, dia yang asis. Mudah-mudahan hasil gambarnya bagus. Aku tidak tahu kenapa aku ngomongnya bernada. Benar. Nah, jadi gerbang Waluyo itu ada di keterangannya, papan keterangannya. Nah, katanya dari Bapak Wawan, ketua tour guide-nya. Beliau bilang katanya di sini gambarnya untuk ngambil gambar drone oke. Jadi aku ngambil gambar di sini gitu.
Wah, ini masih gerimis tipis-tipis nih. Mungkin dapat kesempatan untuk keliling dulu sedikit. Baru setelah ini balik mungkin. Juga udah, sekarang udah jam 3 gitu. Padahal tuh kita tuh nggak yakin tadi. Paling 1 jam aja udah mentok kita keliling di sini. Ternyata sampai di sini nanya yang ini juga, tour guide-nya juga bahkan lebih baik, minimal paling cepat itu 2 jam. Disarankan 3 jam gitu, dengan dokumentasi segala macam kan, apalagi kalau mau terbangin drone lagi. Seru sih, tapi seru nggak sih lo bang? Itu artinya oke ya, mantap. Sebat dulu, baru setelah ini jalan lagi. Keren. Setelah selesai ambil gambar di gerbang Wandai Lolo, kita mutusin untuk ngelanjutin perjalanan. Jadi kita keliling-keliling di sekitaran benteng, melihat apa aja di sini, juga seperti apa sih di sini. Menjelajahi megahnya benteng Keraton Buton di Bau-Bau, benteng batu terbesar di dunia yang menyimpan jejak kejayaan Kesultanan Buton. Setiap langkah di atas bebatuan tua ini seperti menyusuri lorong waktu, menyaksikan saksi bisu sejarah yang masih berdiri kokoh. Dari ketinggian, pandangan terbuka ke hamparan laut biru yang dulu menjadi jalur perdagangan para pelaut ulung. Angin sepoi-sepoi membawa bisikan masa lalu, seolah mengingatkan bahwa tempat ini di strategi, kekuatan, dan budaya pernah berpadu membangun peradaban yang gemilang. Benteng ini bukan sekedar tumpukan batu, tapi warisan yang membanggakan. Dan di setiap putaran roda membawa ke sudut-sudut yang penuh cerita. Benteng ini bukan hanya tempat, tapi juga pengalaman, dan aku sedang menikmatinya. Wih, bisa gitu narasiku, no? Hebat kali. Oke, dilanjut. Benteng ini yang dulu jadi pertahanan Kesultanan Buton, sekarang jadi perumahan warga. Rumah-rumah berdiri di antara dinding batu kuno. Gang-gangnya sempit tapi penuh kehidupan. Anak-anak bermain di halaman. Orang-orang duduk santai di teras, dan aku melaju pelan menikmati perpaduan unik antara sejarah dan keseharian. Di sini, masa lalu dan masa kini berjalan berdampingan. Benteng ini bukan hanya peninggalan, tapi tempat yang tetap hidup. Santai saja, nikmati perjalanannya. Oke, yang di belakangku ini adalah tiang jati pertama dan tertua di Indonesia gitu kali. Jadi inilah dia bentuknya. Jadi aku udah kecak sampai bau-bau ini, Mak. Mungkin segitu dulu yang bisa kukunjungin di sini. Banyak yang sudah disampaikan, tapi berhubung aku tidak nggak pakai jasa tour guide, jadi sebisaku aja. Kan juga tadi sudah dijelasin panjang lebar sama Pak Wawan tuh. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Ini versi per Januari 2025. Mungkin kedepannya akan ada perubahan lagi, atau mungkin akan pembaruan lagi. Gokil, keren. Waktu berjalan cepat, dan langit mulai berwarna jingga keemasan. Aku tahu sebentar lagi saatnya kembali ke kapal. Tapi sebelum itu, aku menghela nafas dalam-dalam menikmati momen terakhir di tempat ini sebelum kembali ke laut. Bau-bau sekali lagi memberiku jeda yang menyenangkan sebelum petualangan berikutnya dimulai. Sudah sampai perahu, waktunya balik. Yeay. Sekarang jam 4:30. Oke, segitu dulu video ini. Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.